Kalau duit aku justru nggak terlalu ngeliatin, justru pada saat flare, kompetisi flare baru aku ngeliat duit gitu. Kalau hadiahnya gede baru ikut. Gitu. Waktu di flare. Ya, jadi money oriented. Mixo bukan duit lagi. Udah bukan duit lagi. Karena kerjaan juga udah bagus kan, penghasilan juga udah bagus. Jadi masih ngejar nama lah pada saat itu. Berarti masih mencoba untuk membranding diri lebih baik dan lebih baik branding diri gitu. Bagus sih. Soalnya kan ya kan kompetisi Mixo yang bulan lalu nih kan setelah keluar juara-juaranya juga kan dari sempat ya buat cuitan ya di Facebook lah yang mengatakan bahwa nyampur minuman aja kok bisa dibilang Mixo gitu kayak ya, gitu. Maksudnya dalam artian bagi aku tuh punya cita-cita, aku nggak pengen sendiri gitu di dunia Mixo yang besar banget gitu loh. Dan aku ngerasa bahwa Bali itu bartendernya kreatif gitu. To be honest, kreatif banget, serius. Orang Bali itu kalau ngomongin soal kreativitas tuh jago-jago. Tapi kalau ngomongin soal knowledge, enggak. Kurang karena belajarnya masih belum banyak lah, belum disiplin apa yang harus dibaca, apa yang harus di explore yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau ngomongin soal menggabungkan rasa, kreativitas coba-cobanya itu kita tuh hebat gitu. Itu kreatif banget gitu. Dari sudut pandang yang dari, kalau masalah kita hanya sekedar mencampur, bereksperimen lah bisa dibilang ya. Kita tuh kreativitasnya udah gini ya. Ya udah tinggi. Nah dalam artian kalau ngomongin soal kompetisi yang kemarin, buat saya ya, dari segi rule and regulation-nya aja masih belum tepat untuk disebut kompetisi mixology lah. Itu sih maksud saya. Karena mixology, terms dari mixology sendiri sebenarnya apa sih? Terus ada mixologist, terus ada bartender, barback. Nah kita harus tahu itu juga gitu. Kalau kita ngomongin mixology bar seperti apa kayak gitu, minuman mixologist itu seperti apa. Nah ngomongin soal mixology sendiri, nah ini jadi luas nih kita obrolannya. Emang nih aku maunya klarifikasi nih sekarang. Disclaimer dulu ya. Biar orang-orang juga tahu kan mixologist itu apa sih sebenarnya. Biar mereka nggak hanya sekedar gua bisa nyampur minuman nih, gua mixologist gitu. Jadi bisa dijelasin tuh mixologist itu apa sih? Kita ngomongin mixology ya. Mixology itu adalah ilmu mencampur minuman. Tapi nggak semudah itu juga. Kalau kamu misalnya buat pop ice, itu nyampur air sama es dan di blender, itu nggak bisa kamu sebut mixology ya bro. Kayak gitu maksudnya ya. Tapi makin kesininya itu sekarang mixology itu dimana orang mencampur minuman, either itu beralkohol ataupun tidak, menggunakan kitchen teknik atau teknik-teknik lainnya ya. Ada juga yang pakai teknik apa ya bahasanya, kayak misalnya rotavap kayak gitu kan, itu sudah laboratorium lah, alat-alat laboratorium gitu. Jadi ada beberapa terms yang harus kamu pelajari juga untuk bagaimana kamu menghasilkan flavor yang baru. Let's say kita ngomongin dengan kitchen teknik dulu deh, yang paling gampang ya. Saya pun menggunakan kitchen teknik. Kayak misalnya kamu mau buat apa nih? Yang gampang misalnya pineapple syrup. Ya kalau gampangnya kamu tinggal potong-potong itu pineapple, lalu kamu rebus dengan gula. Air, gula, dan pineapple. Nah kalau di dunia mixology mungkin bisa dibuat lebih untuk mendapatkan flavor yang lainnya. Kamu menghasilkan flavor yang lainnya. Dengan cara misalnya pineapple-nya mau dipanggang dulu, dibakar dulu, baru kamu potong-potong, baru kamu masak dengan gula dan air. Otomatis kamu yang kamu punya adalah roasted pineapple syrup kayak gitu misalnya. Berarti membuat suatu varian rasa yang baru dari satu ingredient itu. Benar. Itulah yang disebut dengan dunia mixo. Jadi kamu menggabungkan teknik kitchen untuk menghasilkan flavor yang baru. Nah, seandainya kamu membuat minuman, mencampur minuman bahan yang sudah ada atau sudah jadi untuk menjadi minuman, buat saya sih masih kategorinya ya kompetisi mencampur minuman. Bukan mixology. Ya, bukan mixology gitu.
mungkin bisa dikategorikan mixing drink ya mungkin. Ya bisa dibilang seperti itu. Jadi kompetisi mixing drink. Gitu. However, don't get me wrong, bartender did the same thing, doing the same thing, mencampur minuman juga. Tapi ada hal ekstra yang dia lakukan. Gitu. Apakah mixologist? Nah, mixologist ini orang yang melakukan hal tersebut. Gitu. Mixologist namanya. Apakah mixologist itu bartender? Ya, betul sekali. Apakah bartender itu mixologist? Belum tentu. Okay. Bartender itu ada yang datang, dia baca resep buat minuman, punch in, punch out, pulang, selesai, terima gaji akhir bulan. Ya, nah mixologist butuh extra effort. That's the point. Mereka harus berpikir bagaimana caranya membuat sesuatu hal yang baru lagi ya. Bener. Nah itu dari segi eksekusi bahan, eksekusi produk. Tapi kayak misalnya ada lagi nih, kamu belajar lagi tentang flavor spirit rum ini seperti ini. Flavor mapnya ketemu sama leci cocok, ketemu sama coklat cocok, ketemu sama citrus cocok kayak gitu. Nah itu kan harus belajar gitu loh. Jadi lebih ke knowledge. Itu dia. Jadi kalau di mixology itu knowledge, skill, sama gini lah eksekusinya harus tepat juga ya. Benar, itu kan butuh pengalaman. Gagal ketika membuat minuman itu pun saya nggak sekali dua kali, mungkin ratusan mungkin. Kadang memang sekali buat minuman jadi enak, bisa jadi gitu. Tapi kalau misalnya punya mapnya udah bener nih, kayaknya yang pernah terjadi terakhir itu apa ya? Saya pernah buat marshmallow Manhattan, minuman yang simpel banget sebenarnya. Manhattan, vermouth, bitters, that's it right? Sometimes ada yang isi sugar dikit. Oke, aku mau buat marshmallow Manhattan. Ya. Dan apa yang terjadi? Ya, waktu itu aku terinspirasi dari seorang perempuan yang datang ke bar. Waktu itu di bikini, dia minum Manhattan sampai 5 gelas. Aku mikir, gila, kayaknya aku butuh buat marshmallow Manhattan nih. Perlu buat Manhattan yang berbeda nih. Buat Manhattan apa ya gitu. Pada saat itu aku lihat ada marshmallow, kayak lucu nih marshmallow Manhattan. Akhirnya aku coba buat aku panggang itu marshmallow, lalu aku infuse di whiskey-nya. Lalu aku campur sama vermouth dan bitter. Ternyata nggak enak. Nggak enak. Dan akhirnya ekspektasinya bakalan enak gitu loh. Rasanya marshmallow bakalan bold, ada bodinya. Ternyata nggak enak. Sampai akhirnya nyobain beberapa kali, ini kayak rasionya nggak bener kayak gitu. Dan akhirnya kayaknya harus ditambahin sirup. Nggak juga. Ternyata yang buat dia balance adalah maple syrup. Udah habis 5 gelas ya udah mabuk duluan. Baru ketemu. Jadi nggak bisa kamu buat sekali langsung jadi tuh nggak bisa. Belum tentu lah. Jadi dalam proses menciptakan sesuatu yang baru tuh kita harus memang mabuk dulu ya mungkin. Sometimes, tapi nggak mesti ya istilahnya. Kalau emang kita terobsesi untuk gua pokoknya mau ini harus jadi. Kita coba terus. Nah, itu bagus tuh. Dalam artian gini, sometimes ketika kamu buat minuman, kalau resepnya udah bener ya, dalam artian flavor mapnya sudah bener nih. Coklat ketemu jeruk itu udah match lah istilahnya. Tapi ketika kamu buat kok nggak enak ya, yang salah itu sebenarnya bukan ingredientnya, tapi sometimes itu rasionya yang salah. Itu tips buat kalian lah. Gitu kayak misalnya cabe sama apa misalnya, yang agak sedikit berseberangan sama white chocolate. Bisa nggak sih sebenarnya bisa aja gitu. Tapi rasionya harus tepat. Gitu. Dan kamu nggak bisa ya menyenangkan semua orang, itu nggak bisa. Jadi minuman itu biasanya spesifik. Dari 10 orang mungkin minuman kamu yang suka 6 orang, 4 orang yang nggak suka. Karena dia suka minum yang lain. Nggak salah juga kan? Ya nggak salah gitu. Jadi kalau kamu misalnya buat koktail, nggak bisa kamu menyenangkan semua orang. Tapi at least kamu bisa menyenangkan lebih dari 4 orang. Dan harus tepat sasaran. Marketnya siapa? Nih orang peminum Negroni nih, kita tawar nih Negroni, kita punya Negroni sini kayak misalnya coffee Negroni kayak gitu. Berarti kamu kasih dia jus-jusan ya nggak suka. Jadi kita emang harus tahu marketnya dulu juga ya. Gitu. Jadi jauh lebar banget nih dari kompetisi. Dari itu kompetisi. Maksudnya aku biar jelas dulu lah. Mixology itu apa? Mixology. But again, saya apresiasi tentang kompetisi tersebut bisa dibuat di beberapa kabupaten besar dan sukses pasti. Ya, pokoknya kita doakan sukses aja lah ya. Ya pasti. Maksudnya dalam artian kan yang saya kutip di situ kan adalah jenis kompetisinya apa. Itu doang sih. Jadi yang menjadi pengganjal di hati itu kata-kata yang dipakai. Ya, dalam artian biar tepat guna aja gitu. Saya orangnya terlalu disiplin kali ya, terlalu strict.
Jadi nggak boleh diganti-ganti. Ya mungkin karena Bliari adalah seseorang yang merepresentasikan Indonesia, jadi Ya, saya pengen mungkin- kalian maju juga gitu loh. Kalian yang nonton. jadi kalau misalnya kalian keluar, ada orang yang nanya, lu kenal sama ini nggak gitu. Misalnya siapa di apa bartender luar, teman-teman kita yang kerja di luar, ada bartender anak kenal sama Ari Barker nggak gitu. Oh, gua kenal tuh sama dia, kenal baik, iya gitu. Tahu-tahunya sampai sana ditanya, tahu ini nggak, tahu. Itu kan yang jelek juga Bliari juga kan. Ya, sometimes Nggak Bliarinya sendiri kan, mungkin semuanya pun bakalan kena kan. Ya, Mungkin nggak gitu ya, lebih gini ya. Nah kan tadi kita udah ngobrolin karir, kompetisi, dan apa itu mixology. Untuk menjadi seseorang mixology ini, stepnya tuh apa yang harus yang ditekankan selain disiplin nih Bliari? ya. Yang pertama kamu harus rajin-rajin makan sayur. Ya. Supaya kamu sehat. Oke. Ya. Secara tubuh harus sehat dulu, Bro. Kalau nggak sehat kan, Benar. ya kan? Ya, Oh. agree. Ya. Tapi kalau secara apa ya bahasanya, secara normalnya sih itu salah satu cara saya sih makan sehat. Tapi kamu harus rajin membaca pasti, ya. Rajin mengeksplor bahan-bahan yang ada. Rajin, kalau saya pribadi saya rajin makan juga. Saya dalam artian saya mengeksplor rasa-rasa dalam makanan. Gitu. Jadi sometimes kalau misalnya kita ngomongin kayak spice ini ketemu sama coconut, bisa loh kayak gitu. Oke. Dari mana kamu bisa percaya bahwa spice sama coconut itu ketemu? Dari kare. Alright. Ya, kare kan sama spice tuh ketemu tuh. Sometimes kayak misalnya kamu pergi ke suatu tempat nih, kamu makan dessertnya apa ya misalnya apel sama cinnamon itu cocok loh. Kamu emangnya kok kamu bisa berpikir apel sama cinnamon itu cocok dari apple pie? Nah, contoh-contoh kecil seperti itu. Jadi kamu harus rajin observe juga untuk ngomongin flavor. Oke. Ya, belajar tentang flavor map. Tapi kalau misalnya kamu mengetahui karakter sebuah minuman nih, contohnya kayak misalnya ram nih. Ram ini jenis dark ram, jenisnya flavornya seperti apa, itu kamu harus cicipin, harus kamu ingat, harus kamu cobain untuk buat koktailnya seperti apa. Kayak Jadi gitu. pokoknya intinya flavor map-nya dulu ya. Bisa, Jadi kalau misalnya gampang tadi kita ngomongin mengarahkannya ya. ya kalau ngomongin soal kamu mau buat minuman ya, Ah. however kamu juga harus tahu tentang heritage minumannya seperti apa, histori minumannya seperti apa, itu juga penting sih. Oke, itu pertama disiplin itu harus tetap. Kedua explore, Ya. ketiga knowledge. Ya, Itu 3 kunci sukses kalau mau jadi mixologist yang benar. ya disiplin lah paling penting. Sama yang terakhir attitude juga. Kamu kalau misalnya baru memulai, ini banyak terjadi sama bartender-bartender kita. Kalau ngomongin dunia mixology sendiri sebenarnya dimulai pada tahun 2010 ya di Jakarta. Di Bali mungkin belum terlalu pada saat itu. 2011 baru ada kompetisi besar, barulah orang belajar tentang dunia mixo. Oke. Zaman dulu mungkin bartender masih dimaki-maki sama bosnya, masih kebal ya gitu. Kalau sekarang udah ikut kompetisi sekali, 2 kali, menang, ngerasa I'm bartender or mixologist. I'm the best. Fuck you. Jadi untuk kalian semua tolong sadar. Ya dalam artian gini, even di bar saya sendiri, dalam artian kalau kamu kerja di bar saya, mau ikut kompetisi mixology, at least kamu kerja bener dulu deh di balik bar selama setahun. Baru boleh ikut. Baru boleh ikut kompetisi. Dalam artian kamu disiplin sama barmu sendiri. Barmu nggak basah, minumanmu rapi, kamu naruh barang bener gitu. Itu dulu. Kamu kan disiplin sama dirimu sendiri. Jangan ujuk-ujuk kamu udah, oh saya datang ke sini mau belajar mixology beli. Saya pengen belajar sama Bliari. Kamu kira ini kampus bro? Straight banget ya. Iya, harus gitu. Bahkan ada teman saya dari Singapura bilang, ketika kamu mau menjadi seorang bartender yang benar, kamu harus kerja benar dulu di balik bar, dan kamu jadilah apel, jangan jadi strawberry. Karena Why? kalau jadi apel itu lebih padat ketimbang strawberry yang dipencet sedikit udah rusak. Oke. Jadi filosofinya kayak gitu ya. Kayak gitu berarti? dia bilang gitu sama bartender saya di sini gitu. Oh, saya pun berpikir bahwa iya benar juga gitu. Jadi baru dimarah sebentar udah nangis di pojokan sambil minum bir. Ya kan? Tetap minum bir lagi. Udah nangis, bukan tetap nangis. minum bir. Iya. Emang pernah beli ketemu orang-orang kayak gitu? Ada nemu. Yang Serius? nemu yang ini ya, maksudnya baru dia marahin,
ngambek, nggak ngomong. Ya Tuhan, minta dijambak nggak? Seharusnya kalau kita dimarah berarti kan kita harus introspeksi diri kan sebenarnya. Tapi untungnya sih bartender saya di sini rata-rata pada kuat-kuat lah ya. Udah Saya kuat, maki-maki. Udah kuat mental berarti ya. Ya, mental harus kuat. Tuh. Di sini buat kesalahan bayar, Bro. 5.000. Serius. Siapapun yang masuk ke bar saya, kamu berkesalahan sengaja ataupun tidak disengaja, boleh tanya ya teman-teman para penonton nih. Boleh tanya sama bartender saya di sini ya. Siapapun itu, including owner. If you inside my bar, if you make a mistake, sengaja ataupun tidak, you need to pay 5,000 rupiah. Sengaja ataupun tidak. Kayak misalnya nih kamu buat minuman, terus habis kamu nuang nih, jigernya nggak dicuci, lupa. Dan saya lihat, bayar 5.000. Sampai 5 kali dalam satu malam, kamu buat kesalahan 5 kali dalam satu malam, kamu bayar tuh total 25.000 dong. Iya. Tapi setelah itu, kalau kamu buat kesalahan satu lagi, kamu jangan ngebar, kamu ngeback. Gitu, bro. Dan itu including saya. Kalau saya pun buat minuman salah, saya bayar. Saya pernah 10.000, sampai 10.000 loh. 2 kali buat kesalahan. Orderannya pada waktu itu Dark and Stormy, yang saya buat adalah Moscow Mule. Waktu itu ada bar manajernya di sini kan, Gogon namanya. Nih, kayaknya orderannya salah dari. Orderannya kayaknya Dark Island Storm dari. Oke, 5.000. Saya buat bener udah Dark and Stormy, jadi out. Dipanggil lagi sama manajer barnya. Ri, maaf nih Ri. Kan itu presentasinya harusnya pakai straw. 5.000. Saya langsung keluar bar. Saya nggak mau buat minuman malam ini, saya bilang. Udah salah 2 kali daripada saya ngeback. Benar juga. Jadi harus adil gitu loh. Antara bartender, saya pun sebagai head mixology company pada saat itu ya bayar ya bayar gitu. Salah ya salah. Berarti selain mendidik disiplin juga gini ya, mendidik apa tuh namanya, apa jadi ya, diri kita sendiri juga buat fair gitu ya. Ya, fair. Dan terus mungkin teman-teman di rumah nanya itu terus duitnya pakai apa kalau udah terkumpul. Biasanya uangnya kita pakai foya-foya, mewah-mewah, kita nyewa jet, nyewa boot. Enggak. Kita biasanya pakai ya makan-makan lah, manggang gitu. Oh berarti uangnya tuh nggak untuk hal-hal yang lain ya, kembali lagi juga untuk diri kita ya, sendiri. Buat teman-teman juga. Tapi biasanya itu kita pakai ada kalau ada yang sedih tuh biasanya karena uangnya banyak ada di sana, bro. Dalam 1 bulan, men, kadang bisa ngabisin uang 100.000 hanya untuk kesalahan, men. Yang kadang 5.000, ada yang bahkan 1 bulan nggak ngeluarin apa-apa karena dia benar-benar bersih banget kerjanya gitu. Ada. berarti dia take care banget ya semuanya itu sampai dia nggak buat kesalahan. Benar. Atau ini aja dia mujur aja pada saat saya lewat di bar dia nggak buat kesalahan. Ya at least dalam 1 tahun mungkin dapat free 1 bulan lah. Nggak ada. Nggak mungkin tuh dia nggak ada buat kesalahan itu, mungkin free-nya 1 bulan. 11 bulan itu pasti ada aja dia bayar. Mungkin kayak gitu. Ada. 5.000 gitu pasti ada kok. Sometimes bahkan pernah 1 bulan itu uangnya hanya terkumpul berapa ya? Kayak cuma 50.000 gitu, bartender ada 10 orang, barback pokoknya total 14 orang lah dalam bar. Jadi uang yang terkumpul itu hanya 50.000, jadi sedikit banget yang buat kesalahan nih. Jadi ya kadang-kadang kita nambahin lagi lah gitu. Untuk makan tetap 1 bulan sekali kita tetap makan. Berarti gitu. Tetap gini lah ya, care sama karyawan. Tetap lah. Ya. Itu kunci sukses juga ya sebenarnya. Ya membentuk tim lah gitu. Saya tetap apa ya bahasanya? Saya tetap timang-timang mereka sebagai anak didik saya, tapi sometimes saya pecut mereka sebagai apa ya? Mungkin kalau dipecut itu ya sebagai tim kita juga untuk membuat mereka lebih baik lah, itulah maksudnya. Itu rasa sayang saya sama mereka gitu. Jadi buat kalian timnya Bliari jangan pernah berburuk sangka ya sama dia. Iya, mereka udah dijelasin kan sama mereka tahu. Ya siapa tahu dia gini punya dendam kesumbat dulu. Iya, minumannya dikasih apa gitu ya. Enggak sih, enggak pernah. Barback biasanya digituin, bro. Barback biasanya gitu. Tapi barbacknya manggut-manggut aja. Iya. Polos-polos mereka. Gak apa-apa. Di kerjaan bartender tuh udah biasa ya barback. Di mana-mana sih kayaknya. Oh ya, selama Bliari ngebar nih, pernah nggak dikomplain sama tamu? Pernah. Macem-macem. Paling unik itu apa ya? Kalau dikomplain koktailnya nggak enak gitu, nggak sih. Tapi dia bilang mungkin ini bukan yang saya cari, paling gitu doang. Tapi kalau misalnya kejadian unik dari tamu,
pernah sih, sering malahan gitu, kayak misalnya tamunya dia nggak minum koktail, dia cuma minum whisky. Terus dia lihat pada saat itu saya buat old fashion. Dia datengin saya ke bar, terus dia bilang, kamu buat apa? Dia bilang gitu. Ini tamunya dari gerakan saya, kalian udah tahu lah ya dari mana. Saya nggak mau nyebutin negara, ya. Pokoknya yang sering-sering joget-joget di pohon. Ya. Dia tanya, kamu punya whisky? Saya langsung noleh dong ke belakang. Ini display minuman. Dalam hati saya bilang, terus ini kamu kira Marimas? Dalam hati sih ya. Tapi, oh yes, we have. What whiskey that you looking for? Do you have Scotch? Yes, of course. Ini bar, bro. Iya, pasti ada. Pasti ada lah ya. And then dia tanya lagi, what whiskey? What Scotch do you have? We have many actually. Single malt, blended whiskey, kita punya semua. Dan akhirnya dia bilang, saya biasa minum, saya nggak pernah minum koktail, saya biasa minum whisky doang. Kamu lagi buat apa? Dia bilang, oh saya lagi buat old fashion, kamu coba ini dulu dah. Oke. Isinya apa? Dia tanya. Oh ini isinya whisky, sugar, baru sampai sugar dia udah langsung, oh saya nggak mau minuman yang ada sugar ya. Oke. Kalau gitu saya buatin kamu whisky sour, tapi let me put less sugar. Dia bilang, no sugar at all. Oke. Berat nih challenge-nya. Oke, kalau gitu saya buatin kamu whisky, coklat bitter, and what flavor do you like? I love spicy. Spicy like chili spicy? Yes. Okay. Let me make you something. Oke, saya buat waktu itu, saya masukin whisky, and then saya masukin coklat bitter, and then saya masukin potongan cabai. That's it. Bayangin. Ya. Ya, bayangin. Terus bar manajernya pada saat itu Gogon bisikin saya dari belakang, Ri, bisa jadi ini enak. Saya sambil steering, jelasin tah, Gon. Ya jelas enggak lah. Saya bilang gitu waktu itu. Karena nggak ada bouncing flavornya tuh kayak kurang gitu loh, whisky, cabai sama bitter doang. Cuma itu doang ya. Kalau tapi saya kasih gimmick pada saat itu, saya kasih smoke. Jadi saya tutup di gelasnya tuh udah jadi es, whisky dan segala macam, lalu saya kasih smoke. Menggunakan kayu cherry pada saat itu ya, saya smoke. Saya taruh di depan tamunya, saya buka, tamunya wow. Presentation is very wow ya. Dia minum, saya tinggal. Saya handle tamu yang lain kan. Akhirnya saya balik ke tablenya, saya tanya, how was your drink? This is the best. Saya kaget, bro. Wow. Terus dia bilang gini, where is your manager? What for? Saya bilang. Saya pikir dia mau komplain atau apa. No, we need to talk to your manager. We need to put this drink into the menu. Waduh. Saya bilang pada saat itu, oh. Padahal saya sendiri gitu kan. I will tell him to put this drink into the menu. Ya. Sometimes minuman, nah ini yang mengajarkan saya bahwa minuman yang belum tentu kamu suka, orang lain bisa suka, bro. Dan itu terjadi 2 kali. Saya buat satu lagi minuman pakai minyak babi. Alright. Saya nggak suka, bartender saya nggak suka. Saya kasih chef saya. Dia suka dan dia bilang, saya tanya, oke, saya kasih saya skor dari 1 sampai 10, berapa skornya? 8,5? No way. Itu minyak babinya diapain? Tekniknya namanya fat wash. Oh, di fat wash. Ya, di fat wash. Jadi pakai minyak bacon pada saat itu, saya masukin ke whisky, lalu saya masukin ke freezer. Setelah beku saya saring. Gitu. Jadi alkohol ini bisa menarik flavor dari minyak lah intinya. Tapi minyaknya dipisah ya? Ya. Dan itu mengajarkan saya bahwa kamu pun sebagai mixologist pun nggak bisa bilang bahwa minumanmu ini enak dan minuman yang lainnya enggak gitu. Karena akan ada penikmat minuman yang lainnya gitu. Itu pengalaman yang unik buat saya gitu. Oke. Jadi gitu. Susah juga ya? Iya, sometimes kamu buat minuman mungkin buat kamu nggak enak, buat orang lain enak. Kalau ditarik kesimpulan, kalau kita mau buat minuman itu kita juga harus tahu karakter orang yang mau menikmati minuman kita ya.
Benar, benar. Jadi jangan pernah berasumsi bahwa minuman ini ada gendernya. Ini paling sering banget nih. Oh ini minuman cewek, oh ini minuman cowok. No, ya. Istri saya itu minumnya whiskey on the rock, bro. Sadis. Ya, sadis, bro. Negroni, whiskey on the rock, kayak gitu-gitu. Dia less sugar pokoknya. No mixer. Kalaupun mixer dia pakai water lah, gin water, whiskey water gitu dia. Tapi kalau dari karakternya Saya Baileys, jus, smoothies. Enggak. Kamu serius banget. Ya kalau saya lebih ke apa ya? Klasik koktail. klasik. Sekarang klasik. Lagi suka-sukanya klasik. Oke. Yang clean drink lah ya, istilahnya dalam artian nggak pakai jus-jusan kayak misalnya yaitu Negroni, Old Fashion kayak gitu-gitu. Oh, whiskey sour juga masih suka. Tuh. Tapi basically karakter dari suka minuman yang sweet sour atau Sour. base ke sour ya. Ya, mainly sour sih. Jadi 70% sour lah. untuk kalian besok kalau kompetisi lihat juri koktailnya dia, buatlah minuman yang sour. Jangan. Itu pernah terjadi, bro. Biar suka minuman apa? Oh, saya suka minuman yang sour, bitter saya suka. Dia ngejus pare dong, bro. Serius. Sweet sour, dia masukin sweet sour, parenya di infuse, parenya di muddle. Udah, main flavornya hanya sour sama bitter dari pare. Itu pernah terjadi. Makanya jangan kompetisi mixo nggak semudah itu. Saya bilang. Minumannya tuh flavornya tuh mengarah itu nggak ada berarti. Nggak ada, saya tanya, kamu tujuannya mau buat flavor minumannya apa? Sour and bitter, beli. Iya. Main flavornya apa? Pare, beli. Idenya? Pare, beli. Mungkin ada yang suka, tapi bukan saya. Itu sih. Ya, tapi itu dia kan dari obrolan kita kan juga gitu tadi kan. Ya benar juga ya. Iya. Tapi bukan saya gitu. Aneh-aneh ya orang. Kan tadi udah ngomongin tuh bagaimana cara jadi mixologist. How to step to be a mixologist kan. Nah ini ada nanya nih dari siapa nih? Smile Society. Bagaimana tips memadukan ingredients dan menentukan ukuran takarnya agar sesuai beli? Memadukan apa tadi? Ingredient sama ukuran takarannya. Nah, kita nggak bisa ya kalau kita misalnya lihat resipi di luar negeri terus kamu aplikasikan langsung di bar kamu tuh sometimes memang nggak bisa. Jadi yang benar-benar mengeksekusi flavor itu adalah lidah kita. Kamu coba, kalau kamu ngerasa oh ini terlalu manis nih, turunin sugarnya. Oh ini terlalu sour nih, naikin sugarnya. Atau turunin sournya, kayak gitu. Jadi adjusting lah itu. Kalau ngomongin memadu-madankan flavor, kamu harus tahu dulu nih. Lidahmu harus dilatih dulu nih. Kayak misalnya ternyata apa ya? Kayak paling gampang tuh melon sama Jeruk nipis. Enggak, jangan jeruk nipis terlalu gampang. Melon sama strawberry ternyata cocok. Tapi kalau misalnya kamu nyari rasionya, itu harus kamu cobain. Oh, ternyata rasionya melonnya cuma butuh 30 mili, strawberry-nya hanya 10 mili. Kayak gitu misalnya. Oke. Balance dia. Nggak ada yang terlalu overpowering, nggak ada yang terlalu rendah lah. Atau nggak kelihatan ketutupan gitu istilahnya. Tapi ada juga orang buat minuman secara konsep, saya mau nih melonnya jadi hero-nya. Nama minumannya ada melon-melonnya, warnanya juga hijau. Jadi kan hero-nya melon nih. Ya. Tapi tetap ada layer flavor yang lain, yaitu berry gitu misalnya. Oh, kamu masukin berry cuma 5 mili doang, hanya untuk ngasih hint berry doang. Bisa jadi seperti itu. Jadi konsep membuat minuman pun tergantung kamu mau buatnya seperti apa. Jadi, antara mau manis banget, ada nih minuman yang manis banget, emang konsepnya mau buat minuman manis. Bisa aja, nggak salah gitu. Tapi kamu harus jelasin sama orangnya gitu. Jadi tipsnya tuh dicoba. Benar, coba adjusting. Nggak bisa kamu ngikutin buat minuman itu mutlak 100% dari resipi, nggak bisa. Apalagi kalau kamu misalnya buat ingredients yang 100% menggunakan bahan natural gitu. Nggak bisa, pure natural nggak bisa. Karena setiap hari pun strawberry yang datang pun kadang hari ini bagus banget, besok belum tentu. Ya. Kayak gitu. Itu dia ya. Nah nih, yang untuk gini lah ya, karena udah jam juga nih. Udah lama ya? Lumayan seru sih. Ya? Pokoknya untuk the last nih dari. Ya.
apa itu namanya? Nih, sebelum kita closing, ada nggak kata-kata mutiara yang mau disampaikan? Mungkin Buat untuk teman-teman penonton kita. Oke. Teman-teman yang nonton ya. Iya. Kata-kata mutiara apa ya? Ya, kata-kata mutiara yang Eh, bagus-bagus lah. Untuk saat ini jangan pernah berdiam diri, bro. Lakukan segala hal yang bisa kamu lakukan. Ya. So never give up. Ya, kalau misalnya kamu nggak bekerja, kamu bisa mulai bermandiri untuk berwirausaha. Bekerjalah, ciptakan sesuatu. One day mungkin kamu bisa menjadi seorang owner yang menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Oke? Jadi jangan pernah menyerah. Tetap semangat menjalani semuanya. Oke, itu dia kata-katanya. Gampang banget ya? Nggak juga sih. Ya tapi bener sih, saat ini kan masa pandemi, orang kadang-kadang suka lesu ya ngomongin soal kerjaan, pemasukan, kayak gitu-gitu. Aku ngerasa kamu nggak boleh nyerah lah, walaupun sedikit at least ada. Tetap semangat lah. Tetap intinya. semangat, tetap semangat. Oke, itu dia tadi perbincangan kita sama Bliari Barker ya. Thank Asik, you bosku. for watching. Bye bye. Sama-sama, sampai ketemu lagi.